Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bulat panjang loh bentuknya. Wah, ya pasti. Itu kan obat flu Mixagrip. Bersin terus. Ayo cepat minum Mixagrip. Hidungku tersumbat. Plong, minum Mixagrip. Waduh, sakit kepala. Ayo cepat minum Mixagrip. Masuk angin, badan demam. Jangan lupa minum Mixagrip. Obat flu Mixagrip itu bentuknya bulat panjang. Pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Minum Mixagrip. Masuk angin, badan demam. Minum Mixagrip. Nah, sekarang ada obat flu khusus untuk anak-anak. Namanya Mixagrip Sirup. Tidak mengandung alkohol. Mixagrip Sirup rasa stroberi tentu disukai anak-anak. Obat flu Mixagrip untuk dewasa. Mixagrip Sirup untuk anak-anak. Produksi Dankos. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kau jangan membuat ayahmu kehilangan wibawa di matanya, Endit. Walau bagaimana, kau tidak boleh menolak lamarannya. Ayah, Kau harus menjadi istri Jampana. saya tidak bisa, Ayah. Harus bisa. Ayah tidak bisa memaksa saya. Aku tidak memaksa. Ini menyangkut masa depanmu. Tapi juga soal perasaan saya, Ayah. Ayah boleh melarang saya untuk tidak keluar rumah. Tapi yang satu ini, Ayah tidak bisa melarang saya untuk menolaknya. Anak tidak tahu diuntung. Ibu. Pugu, semuanya aku serahkan padamu. Aku sudah pasrah. Tidak ada jalan lain selain kuserahkan diriku padamu seutuhnya. Pugu, bawalah aku meninggalkan desa ini sejauh-jauhnya. Aku sudah tidak tahan lagi, Pugu. Seruni, betapa selama ini aku mencari jalan supaya bisa bertemu denganmu. Pugu. Seruni, apa kau tidak rindu padaku selama ini? Pugu, bawalah aku, Pugu. Aku juga rindu padamu. Bawalah aku untuk menghapuskan kerinduan kita ini, agar segera terobati, Pugu. Seruni. Kalau aku demam, badanku jadi panas. Mama, 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 aku minum Minigrip. Mama, 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 sekarang aku sembuh. Mama, 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 aku minum Minigrip. Lucunya kalau dia sedang bermain, tapi kalau tiba-tiba sakit, segalanya berubah muram. Semua sedih. Saat badannya panas, kemana ibu harus mencari obat? Sediakan selalu Minigrip di kotak obat. Minigrip, obat turun panas khusus untuk anak-anak. Pasti disukai, karena rasanya seperti jeruk segar. Kalau aku demam, badanku jadi panas. Mama, 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 aku minum Minigrip. Mama, 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 sekarang aku sembuh. Mama, 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 aku minum Minigrip. Minigrip, obat turun panas rasa jeruk segar. Minigrip, produksi Dankos. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-25 dengan judul Wanita di Ujung Malam. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi.
Dalam seri yang ke-25 ini didukung oleh Kristiana sebagai Seruni, Eni Budiono sebagai Nyai Sindang Kasih, Lis Mardiana sebagai Nyai Endit, Beni sebagai Kisidun, dan Diki sebagai Omo. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bulat panjang loh bentuknya. Wah, ya pasti. Itu kan obat flu Mixagrip. Bersin terus. Ayo cepat minum Mixagrip. Hidungku tersumbat. Plong! Minum Mixagrip. Waduh, sakit kepala. Ayo cepat minum Mixagrip. Masuk angin, badan demam. Jangan lupa minum Mixagrip. Obat flu Mixagrip itu bentuknya bulat panjang. Pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Minum Mixagrip. Masuk angin, badan demam. Minum Mixagrip. Nah, sekarang ada obat flu khusus untuk anak-anak. Namanya Mixagrip Sirup. Tidak mengandung alkohol. Mixagrip Sirup rasa stroberi tentu disukai anak-anak. Obat flu Mixagrip untuk dewasa. Mixagrip Sirup untuk anak-anak. Produksi Dankos. Aku yakin Ukat pasti dibunuh. Pembunuhnya sama dengan orang yang telah membunuh Ki Ayun. Iya, saya rasa memang begitu, Nyai. Nah, kalau begitu, tugasmu sekarang mencari pembunuh itu. Sampai ketemu. Dan kemudian bawa kemari, aku akan mencincangnya. Baik Nyai Endit. Ini, terimalah. Terimalah kantong uang ini. Terima kasih, Nyai. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Jangan Memori sampai gagal 80. lagi. Kalau sampai kau gagal, aku bisa berbuat apa saja terhadapmu. Mengerti? Iya, saya mengerti, Nyai. Saya permisi dulu, Nyai. Iya, pergilah. Kisidun, tumben sudah siang baru datang. Maaf, Den. Tadi saya ke kelurahan dulu. Oh, kalau begitu, Kisidun tahu apa yang terjadi di kelurahan. Saya tahu, Den. Lagi-lagi kematian yang misterius. Tapi bukankah sudah diketahui siapa orang yang sudah menjadi mayat itu? Itu juga belum jelas, Den. Tapi dugaan sementara, menurut keterangan Pak Lurah, orang itu bernama Ukat. Ukat? Iya. Mestinya harus ada keluarganya yang bisa mengenalinya. Tidak punya keluarga, Den. Setahu saya, kalau memang benar orangnya itu adalah Ukat, dia itu memang tidak punya keluarga, Den. Dia hidup sendiri. Sepertinya kau juga mengenal orang itu, ya, Ki? Ya, hanya mengetahui serba sedikit saja, Den, tentang orang itu. Ukat itu tidak ada bedanya dengan Ki Ayun, Den. Tidak ada bedanya? Bagaimana itu, Ki? Begini, maksud saya, Ukat itu adalah temannya Ki Ayun. Teman kerja sebagai pengawal di rumahnya Nyai Endit. Iya, maksudmu begitu, Ki? Iya, Den. Dan tidak hanya itu saja, Den. Bahkan dari dulu, Ukat itu sudah berkawan dengan Ki Ayun. Iya. Kalau begitu, Ukat itu juga bekas orang jahat. Iya, betul, Den. Betul. Dia itu juga bekas perampok, Den. Maling, pembunuh bayaran. Tapi herannya, orang-orang itu kenapa tidak ditangkap, dihukum? Mungkin karena pandai menghindar saja, Den. Atau kalau setelah melakukan kejahatan, tidak pernah ketangkap. Dan kemudian tidak pernah melakukan kejahatan lagi. Dia insyaf, gitu. Kemudian menjadi orang baik-baik. Ya, sampai sekarang ini. Begitulah barangkali, Den. Ada benarnya juga kata-katamu itu, Ki? Nyai, kalau tidak salah, kejadiannya itu sama persis dengan apa yang terjadi dengan Ki Ayun.
Iya, kalau begitu, penghuni muara setan itu menelan korban lagi. Muara setan? Tapi sebenarnya ada apa? Kenapa sampai penghuni muara setan itu minta korban, Den? Mungkin orang-orang itu telah mengganggunya, Ki. Atau mungkin juga penghuni muara setan itu tahu kalau orang-orang yang itu dulunya jahat-jahat, Den. Lalu dibunuh. Ya, mungkin juga, Ki. Wah, kalau begitu bahaya ya, Den ya. Bahaya bagaimana, Ki? Ya, kalau di sini ada orang bersalah sedikit saja atau berbuat jahat sedikit saja, lalu dibunuhnya. Wah, itu ya bahaya, Den. Penduduk di sini ya bisa habis. Padahal yang berbuat salah itu kan masih bisa diampuni atau bertobat. Nah, kalau sampai terjadi begitu, ya bagaimana, Den? Ki Sidun, kata-katamu terlalu berlebihan. Loh, itu bisa saja terjadi, Den. Nanti kalau orang jahat di sini sudah habis dibunuhnya. Nah, nanti penghuni muara setan itu akan mempengaruhi orang baik-baik supaya berbuat jahat. Lantas dibunuhnya juga. Nah, pasti akan habis penduduk desa Pamanukan ini. Kalau bicara hati-hati, Ki Sidun. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Apa mungkin semua orang bisa dipengaruhi? Nah, semua itu tinggal tergantung pribadi orang itu masing-masing. Ya, itu hanya kemungkinan saja, Den. Tapi kan ada baiknya kalau kita berusaha mencegahnya. Jangan sampai terjadi lagi. Sebab yang namanya mungkin itu kan masih bisa terjadi, Den. Iya, betul. Betul kan, Den? Tapi bagaimana kita harus mencegahnya? Yang kita hadapi itu makhluk. Ya, kita ini yang harus mencegahnya sendiri dengan iman, takwa, selalu sujud ke hadapan Yang Maha Agung. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, Ki. Iya, itu betul sekali itu, Dan. Betul, Dan, betul. Maka dari itu, kita tidak perlu takut, Ki. Iya, saya memahami, Den. Oh ya, Ki? Iya. Kau mau makan dulu? Atau ada yang kau kerjakan dulu? Sebab sekarang sudah siang, Ki. Wah, saya makan nanti sajalah, Den. Perut saya masih kenyang ini. Saya mau menyelesaikan pekerjaan saya yang kemarin. Ya sudah kalau begitu. Nanti kalau kau makan, ambillah sendiri ya. Iya. Semua sudah saya siapkan di tempat biasa. Terima kasih, Den. Setelah berbincang-bincang, Ki Sidun segera berlalu dari situ. Sementara itu, Nyai Sindang Kasih masih duduk seperti ada sesuatu yang direnungkan. Kalau aku demam, badanku jadi panas. Mama, aku minum minigrip. Mama, sekarang aku sembuh. Mama, aku minum minigrip. Lucunya kalau dia sedang bermain, tapi kalau tiba-tiba sakit, segalanya berubah muram. Semua sedih. Saat badannya panas, kemana ibu harus mencari obat? Sediakan selalu minigrip di kotak obat. Minigrip, obat turun panas khusus untuk anak-anak. Pasti disukai, karena rasanya seperti jeruk segar. Kalau aku demam, badanku jadi panas. Mama, aku minum minigrip. Mama, sekarang aku sembuh. Mama, aku minum minigrip. Minigrip, obat turun panas rasa jeruk segar. Minigrip, produksi Dankos. Muara setan telah minta korban lagi. Apa ini ada hubungannya dengan Seruni? Atau mungkin Nyai Jaran Panoleh yang meminta korban? Semuanya masih gelap. Cukup lama Nyai Sindang Kasih duduk termenung. Dan akhirnya wajahnya berubah. Karena seolah-olah dia melihat sesuatu. Kaukah Seruni yang datang? Ibu,
Aku Seruni, Ibu. Kenapa Ibu nampak sedih? Seruni, kembalilah kau, nak. Tinggallah bersama Ibu lagi. Ibu, aku sudah mengatakan, kita tidak mungkin bersatu lagi, Bu. Dunia kita sudah berbeda. Seruni, Ibu ikut kau, nak. Seruni, ajaklah aku ke tempatmu. Ibu, tempat Ibu nantinya ada tersendiri. Tempat saya tidak cocok untuk Ibu. Tapi kalau Ibu hanya sekedar ingin melihat, Ibu bisa melihat dari sini. Nah, Ibu, pandanglah lurus ke depan. Tempat itu mengerikan sekali. Aku takut, Seruni. Aku takut. Nah, Ibu sekarang sudah melihat. Maka dari itu, Ibu jangan memaksa diri untuk ikut denganku. Ibu jangan memikirkan saya terus. Lupakan semua itu, Ibu. Nyai Sindangkasih masih dalam keadaan seperti semula. Pandangannya nampak kosong. Hal itu terjadi cukup lama sampai Ki Sidun datang menghampirinya. Kenapa, Den? Den Sindangkasih? Den Sindangkasih? Wah, celaka. Den, coba aku guncangkan tubuhnya. Den Sindangkasih. Den, Kau bukan Seruni. Ada apa, Den? Saya bukan Seruni, tapi saya Sidun. Ada apa, Den? Lihat, Den, Seruni. Ki Sidun. Baru saja aku berbicara dengan Seruni. Seruni baru saja datang, Ki. Di sini tidak ada siapa-siapa, Den, selain saya. Apakah saya sedang mimpi? Kalau mimpi rasanya saya tidak tidur, Ki. Mungkin Den Sindangkasih terlalu dalam membayangkan Den Seruni. Tadi saya memang sedang teringat dengan Seruni. Lantas Den Sindangkasih melihat Den Seruni datang ke sini. Begitu, Den? Iya. Kemudian saya melihat tempat Seruni, di mana di situ terlihat tempat yang sangat mengerikan. Ada makhluk aneh banyak sekali. Semua nampak tersiksa. Sepertinya sedang kerja paksa. Makhluk itu berwujud manusia, tapi kakinya kaki kuda. Loh, kok aneh? Manusia berkaki kuda. Dan kemudian saya juga melihat makhluk-makhluk itu disiksa dengan kejam sekali. Saya tidak bisa menggambarkannya. Nyai, sebaiknya tidak usah diingat-ingat lagi. Iya, Ki. Saya akan melupakan. Kalau ingat semua itu, saya takut sekali, Ki. Iya, Den. Sebaiknya tidak usahlah mengingat-ingat lagi Den Seruni. Kalau itu sangat sulit sekali, Ki. Bagaimana saya tidak akan selalu ingat? Dia itu anak satu-satunya bagi saya, Ki. Saya belum sempat membuat dia bahagia, Ki. Den, sudahlah. Sekarang ini sebaiknya Den istirahat saja dulu. Sebenarnya saya ke sini tadi mau pamit pulang karena sudah malam. Nah, maka dari itu sekarang Den Sindangkasih pergi tidur saja. Ki, malam ini saya benar-benar takut, Ki. Bagaimana sebaiknya Ki Sidun jangan pulang dulu, menginap di sini saja. Tidurlah di kamar belakang yang kosong itu. Tolong, Ki Sidun jangan pulang. Baiklah, untuk malam ini saya akan menginap di sini. Kalau batuk, jangan sampai gragruk, Pak. Aduh, Bu, gimana ya, Bu? Ya, Aduh, kalau batuknya nggak kepengen gragruk, nih minum tablet obat batuk Mixadin. Sudah banyak yang membuktikan, Pak. Ada Petro jadi Aladin. Anda batuk, minumlah Mixadin.
Siapa saja yang batuk, minumlah tablet obat batuk Mixadin. Batuk reda, nafas lega. Memang benar, Pak. Kalau aku batuk, terus minum tablet obat batuk Mixadin. Batukku reda, nafasku pun lega. Plong. Juga tersedia sirup obat batuk dan tusil. Tidak mengandung alkohol, bisa untuk anak-anak dan dewasa. Dan tusil dan Mixadin, produksi Dankos. Malam telah menyelimuti desa Pamanukan. Malam itu nampak lain dari biasanya. Terdengar suara burung hantu dan nolong serigala di kejauhan. Dari kegelapan malam, nampak sosok bayangan berkilau meluncur dari arah muara setan. Kemudian bayangan itu nampak berputar-putar di atas sebuah rumah. Dan kemudian turun ke halaman. Dan tak lama kemudian, bayangan itu menuju ke pintu rumah yang masih nampak terbuka. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Nyai. Nyai, siapa dan mencari siapa? Dan dari mana? Maaf, Kang. Saya mengganggu. Tolonglah saya, Kang. Tolonglah saya, Kang. Saya baru saja dikejar-kejar orang, Kang. Saya mau dibunuh. Iya. Masuklah dulu, Nyai. Duduklah dulu. Terima kasih, Kang. Tolong, Kang. Iya, Nyai. Nyai, siapa namanya? Nama saya Cici, Kang. Tolong, Kang. Nanti kalau orang itu mengejarku sampai di sini, hajarlah orang itu, Kang. Kang, saya mau bersembunyi di kamar Kakang saja. Sebentar, Nyai. Wanita ini nampaknya mencurigakan sekali. Jangan-jangan wanita ini adalah wanita yang pernah menipuku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Iya, sebentar. Tunggu. Nanti kalau memang orang itu datang kemari, nanti aku akan membunuhnya. Kau jangan khawatir, Nyai. Jadi kau berani, Kang Omo? Tertawamu kok aneh sekali, Nyai. Apanya yang aneh? Kang, jadi kau berani membunuh, Kang? Kok tiba-tiba begitu? Wah, bahaya. Ini pasti ada yang tidak beres pada wanita ini. Iya, Nyai, saya berani, Nyai. Kenapa Kang Omo gugup? Nyai, tertawanya kok aneh sekali. Seperti kuda, Kang? Bu. Kang, lihatlah saya yang teliti, Kang. Hah? Kau berubah kaki kuda. Omo, pandanglah aku sepuasmu sebelum kau kukirim ke muara setan. Kau setan. Kau manusia kuda setan. Jangan bunuh aku. Ampun. Kau manusia jahat. Tidak perlu diampuni. Kau harus mampus sekarang juga. Ampun. Mampus kau. Akan kuinjak-injak tubuhmu ini dengan kaki kau. Ampun. Jangan. Ampun. Apa dosaku padamu, manusia kuda? Kau tidak ada bedanya juga dengan temanmu yang sudah mampus itu. Nah, sekarang kau juga harus cepat menyusul mereka. Jangan. Jadi kau yang membunuh temanku, Ki Ayun Dadukat itu. Iya, aku yang membunuhnya. Sekarang tinggal giliranmu. Nah, bersiaplah. Dadamu akan kuinjak dengan kakiku ini. Biar jantungmu pecah berantakan. Jangan. Ampun, jangan. Larilah kau manusia busuk. Tapi kau tidak akan lari jauh dariku. Makhluk berkaki kuda itu segera mengejar Omo yang melarikan diri. Omo jatuh bangun dikejar manusia berkaki kuda itu. Bulat panjang loh bentuknya. Wah, ya pasti. Itu kan obat flu Mixagrip. Bersin terus. Ayo cepat minum Mixagrip. Hidungku tersumbat
plong. Minum Mixagrip. Waduh, sakit kepala. Ayo cepat minum Mixagrip. Masuk angin, badan demam. Jangan lupa minum Mixagrip. Obat flu Mixagrip itu bentuknya bulat panjang. Pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Minum Mixagrip. Masuk angin, badan demam. Minum Mixagrip. Nah, sekarang ada obat flu khusus untuk anak-anak. Namanya Mixagrip sirup. Tidak mengandung alkohol. Mixagrip sirup rasa stroberi tentu disukai anak-anak. Obat flu Mixagrip untuk dewasa. Mixagrip sirup untuk anak-anak. Produksi Dankos. Omok berlari jatuh bangun di tengah malam buta, dikejar-kejar oleh manusia berkaki kuda. Dan tak lama kemudian, Omok pingsan di tengah jalan. Dan kemudian suara manusia berkaki kuda itu pun tidak terdengar lagi. Omok baru sadar dari pingsannya ketika pagi sudah datang. Aku di mana? Aku tergeletak di jalan. Jadi aku masih hidup. Sudah pagi. Kemana wanita berkaki kuda itu perginya? Aduh. Rasanya badanku sakit semua. Dadaku sesak sekali. Aduh, kakiku. Rasanya aku tidak kuat berjalan. Sebaiknya aku sekarang ke tempat Nyai Endit saja. Aku tidak mau pulang. Aduh, Nyai Endit, celaka Nyai. Kakiku. Kenapa kau Omok? Tubuhmu kotor semua. Dan itu mukamu penuh debu. Celaka Nyai. Baru kali ini saya mengalami kejadian yang betul-betul menakutkan. Kau takut dengan apa? Manusia, wanita berkaki kuda, Nyai. Aku tidak percaya. Mana ada wanita berkaki kuda? Dan lagi apa yang menakutkan? Seram, Nyai. Mukanya seram. Rambutnya panjang sampai ke bawah tanah. Dan kakinya kaki kuda. Orang pasti akan takut kalau melihatnya. Omok, kau ini pasti sedang mengigau seperti kemarin itu. Nah, kau pasti sedang tidur terus. Ya, bermimpi seperti apa yang kau ceritakan itu. Aduh, sungguh Nyai, saya tidak mimpi. Ini benar-benar terjadi, Nyai. Bahkan hampir saja saya dibunuhnya. Nyai Endit sendiri tahu melihat keadaan saya ini. Aduh. Apakah bisa dipercaya kata-katamu ini? Betul, Nyai. Saya tidak bohong. Buktinya keadaan saya ini. Bahkan ini ada keterangan yang sangat penting untuk Nyai. Mengenai apa itu? Wanita berkaki kuda itu mengatakan dialah yang membunuh Ki Ayun dan Ukat. Hah? Jadi yang membunuh Ki Ayun dan Ukat wanita berkaki kuda itu? Betul, Nyai. Oh, berarti sekarang sudah jelas. Saya sudah tidak penasaran lagi. Kita sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Nyai. Kau tidak berani berhadapan dengan wanita berkaki kuda itu? Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak berani. Lebih baik Nyai Endit saja yang membunuhnya. Ya, itu urusan gampang bagi saya. Tapi sebelum aku membunuh wanita berkaki kuda itu, aku akan membunuhmu lebih dulu. Nyai, jangan begitu, Nyai. Saya masih ingin hidup, Nyai. Nah, kalau kau tidak ingin mati,
kau harus berani berhadapan dengannya dan membunuhnya. Bagaimana aku membunuhnya, Nyai? 2, 3, bahkan 10 orang pun tidak akan bisa membunuhnya. Dia itu setan, Nyai. Bukan. Dia bukan setan. Dia manusia yang punya ilmu untuk merubah dirinya menjadi wanita, manusia berkaki kuda. Tapi bagaimana harus menghadapinya? Wanita itu pasti ilmunya tinggi, Nyai. Itu terserah kamu bagaimana caranya. Yang jelas, kau jangan takut menghadapinya. Susah, Nyai. Susah. Saya tidak mempunyai andalan berupa apapun untuk menghadapinya, Nyai. Saya hanya punya senjata keris pemberian guru saya. Sekarang di mana keris itu? Ada di rumah, Nyai. Karena saya tidak sempat membawanya. Sebaiknya kau ambil saja sekarang. Jangan sekarang, Nyai. Besok saja, kalau sudah aman. Aman bagaimana maksudmu? Maksud saya, biar para tetangga yang melihat saya tidak membicarakan saya lagi, Nyai. Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu. Yang penting kau bisa mengambil kerismu itu dan kau gunakan membunuh wanita berkaki kuda itu. Omok, kau jangan menjadi laki-laki pengecut, cengeng. Seperti anak kecil yang ketakutan, kemudian bersembunyi di balik ketiak ibunya. Iya, saya akan mengambil keris itu, Nyai. Saya akan mempergunakannya. Dan camkan kata-kataku. Keris itu untuk membunuh wanita berkaki kuda itu. Bukan untuk membunuh dirimu sendiri. Mengerti? Iya, saya mengerti, Nyai. Omok tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Nyai Endit. Dan tak lama kemudian, Omok sudah kembali lagi dengan membawa keris. Kalau aku demam, badanku jadi panas. Mama, 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 aku minum minigrip. Mama, 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 sekarang aku sembuh. Mama, 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 aku minum minigrip. Lucunya kalau dia sedang bermain, tapi kalau tiba-tiba sakit, segalanya berubah muram. Semua sedih. Saat badannya panas, kemana ibu harus mencari obat? Sediakan selalu minigrip di kotak obat. Minigrip, obat turun panas khusus untuk anak-anak. Pasti disukai, karena rasanya seperti jeruk segar. Kalau aku demam, badanku jadi panas. Mama, 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 aku minum minigrip. Mama, 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 sekarang aku sembuh. Mama, 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 aku minum minigrip. Minigrip, obat turun panas rasa jeruk segar. Minigrip, produksi Dankos. Nah, kau sudah datang lagi, Ombo? Iya, saya, Nyai. Saya sudah datang dengan membawa keris ini, Nyai. Keris yang cukup bagus. Ini keris dari guru saya, Nyai. Ya. Untuk mendapatkan keris ini tidak gampang, Nyai. Tidak gampang? Iya, saya harus bersaing dengan teman-teman seperguruan. Waktu itu ada 7 orang yang dipercayakan guru saya, termasuk guru. Karena itu pusaka satu-satunya yang dimiliki. Nah, guru bingung keris itu mau diberikan kepada siapa. Supaya adil, diadakan sayembara. Saya bertujuh diadu. Siapa yang keluar jadi pemenang, dia yang memilikinya, Nyai. Oh, lantas kau yang menjadi pemenangnya? Bukan saya yang menjadi juara, Nyai. Tapi kawan saya. Kawanmu? Tapi kenapa keris itu bisa berada di tanganmu? Karena saya juga punya keinginan yang tak bisa ditahan untuk memiliki keris itu, Nyai. Saya nekat. Suatu saat kawan saya itu lengah. Lantas saya bunuh dari belakang. Dan kemudian keris itu saya ambil dan saya miliki sampai sekarang ini, Nyai. Bagus. Itu bagus. Namanya jantan. Sebab orang kalau punya cita-cita harus terlaksana. Dengan jalan apapun juga. Dan ternyata setelah saya mempunyai keris ini, saya menjadi tenang, Nyai. Ya, supaya orang tenang, memang harus mempunyai pegangan. Iya, saya, Nyai. Nah, untuk selanjutnya,
Keris itu bisa kau gunakan untuk membunuh wanita berkaki kuda itu. Caranya, kalau memang kau tidak mampu secara jantan, ya seperti apa yang pernah kau lakukan terhadap temanmu itu. Kalau sekarang saya berani, Nyai, menghadapi wanita berkaki kuda itu. Dan saya tidak perlu membokong dari belakang. Bagus, bagus. Lantas, bagaimana saya harus menemukan wanita berkaki kuda itu, Nyai? Apa saya harus menunggu? Jangan. Itu namanya tidak jantan. Kau harus mencarinya. Kau harus menentang dia. Kau jangan menunggu di rumah. Kalau caranya begitu, sama saja dengan kau menunggu kematian. Iya, saya mengerti, Nyai. Nanti saya akan menentangnya. Ya, memang harus begitu. Dasar manusia tolol. Mau saja aku permainkan. Desa Pamanukan kini agak sedikit tenang. Penduduk pun sudah berani keluar dari rumahnya pada malam hari untuk menikmati suasana cerah sinarnya rembulan yang nampak bulat penuh di atas langit sana. Kang, agaknya desa kita sudah mulai tenang ya. Iya ya, yang terasa sekarang memang begitu. Iya, Kang, kalau desa kita keadaannya begini terus, wah, rasanya bahagia sekali, Kang. Wah, itu sudah jelas. Apa kita harus dalam keadaan ketakutan terus? Saya rasa itu tidak mungkin. Iya, saya juga tidak mau terus-menerus dalam ketakutan. Maka dari itu, ketenangan itu memang kita perlukan. Tentunya dalam segala hal. Ketenangan lahir maupun batin misalnya. Ya, kalau ketenangan jiwa, Kang. Ya, sama saja itu. Ketenangan jiwa itu perlu sekali. Tapi rasanya sulit, Kang, untuk menenangkan jiwa itu karena ada saja yang kita hadapi. Ya memang tidak gampang menemukan ketenangan jiwa itu. Caranya banyak sekali untuk meraih ketenangan jiwa itu. Di antaranya, hidup di dunia ini tidak rakus atau tamak. Tapi saya hidup tidak rakus, tidak tamak, Kang. Itu kan hanya salah satu contoh saja. Dan yang lebih penting, kita harus selalu belajar dan melaksanakan ajaran-ajaran yang tertulis dalam kitab suci menurut keyakinan kita masing-masing. Maksudnya, kita harus selalu taat pada yang Maha Agung dan menjauhi larangannya. Ya, kita selalu taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau itu sih, memang saya belum sepenuhnya melaksanakannya, Kang. Ya, masih kadang-kadang saja. Nah, mulai sekarang harus rajin melaksanakan. Soalnya kapan lagi? Kita ini sudah tua. Iya, itu memang betul, Kang. Kang, kau dengar suara kuda? Ya aku mendengarnya. Arahnya dari selatan menuju kemari, Kang. Ya, betul menuju kemari. Siapa yang naik kuda itu ya? Oh, pasti orang, Kang. Ya orang. Tapi orangnya siapa itu? Kita jelas tidak bisa mengetahui dengan pasti. Nah, Kang, kuda itu semakin dekat. Nah, Kang, lihat yang lewat di jalan depan itu. Jelas tadi suara kuda. Tapi yang lewat itu bukan kuda, tapi orang. Ya, lantas mana kudanya? Nah, itu lihat. Orang itu belok ke rumahnya Omo. Iya, Kang. Kang, orang itu mencurigakan sekali. Ayo, kita intip, Kang. Ayo. Kedua penduduk itu kemudian menuju ke tempat di mana orang yang dicurigai itu berada. Kalau batuk, jangan sampai gragruk, Pak. Aduh, Bu, gimana ya, Bu? Ya, Aduh, kalau batuknya nggak kepengen gragruk, nih minum tablet obat batuk Mixadin. Sudah banyak yang membuktikan, Pak. Ada Petro jadi Aladin. Anda batuk, minumlah Mixadin. Siapa saja yang batuk, minumlah tablet obat batuk Mixadin.
batuk reda, nafas lega. Memang benar, Pak. Kalau aku batuk, terus minum tablet obat batuk Mixadin. Batukku reda, nafasku pun lega. Plong. Juga tersedia sirup obat batuk Dantusil. Tidak mengandung alkohol, bisa untuk anak-anak dan dewasa. Dantusil dan Mixadin, produksi Dankos. Kau yang datang. Kau wanita berkaki kuda. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kau tidak usah mencariku, Omo. Aku dengar kau menantangku. Iya, betul. Aku menentangmu. Nah, kau sekarang pasti mati di tanganku. Ayo, bersiaplah, wanita berkaki kuda. Mentang-mentang kau pegang keris, terus berani menantangku, Omo. Wanita berkaki kuda, terimalah kematianmu ini. Nih, rasakan. Kerismu itu hanya pantas untuk menakuti tikus. Kurang ajar. Kau jangan menghina kerisku ini. Kau wanita berkaki kuda. Nih, rasakan. Kau dari tadi hanya meloncat-loncat saja di tempat. Kerismu tidak pernah sampai ke tubuhku. Aneh. Aku tadi sudah meloncat menyerang, tapi kenapa tidak sampai? Omo, sekarang rasakan pembalasanku. Ya! Aduh, kau, dadaku sakit sekali. Sekali lagi, ini rasakan. Biar dadamu remuk isinya berhamburan. Heo! Kau manusia jahat. Memang pantas untuk mampus. Wanita berkaki kuda itu kemudian meninggalkan tempat itu. Sementara itu dua orang penduduk yang melihat kejadian itu segera datang mendekati. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.